Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah untuk mentazkiyah kepada nafs, menumbuh kembangkan kepada diri. Karena zakat punya makna nama, berkembang. Di antara tugas Nabi mentazkiyah kepada umat berarti menumbuh kembangkan potensi umat. Yang itu merupakan salah satu dari rukun bi'tsah, pilar penyangga tugas kerasulan. Ibaratnya bila rumah itu fondasi, tembok keliling pilar penyangga, atap, bila 3 itu ada namanya rumah. Nabi ketika ditugasi dakwah, salah satunya membacakan ayat, mengajarkan kitab dan sunnah, mentazkiyah kepada umat, supaya umat tumbuh berkembang, semula kecil jadi besar, dengan cara mengenali macam jiwa, karakter. Ketika ada penyakit disingkirkan lalu dikembangkan. Kita rangkum sekilas, jiwa ada berapa macamnya? 3. Dan nafsul mutmainnah, nafsul lawwamah, nafsul ammarah bisu'. Nafsul mutmainnah itu bawaan, dengan zikir tentram, memang aslinya tauhid, fitrah. Yang kedua, nafsul lawwamah penyesalan. Apiknya pomek didik, nah itu menyesal. Eleknya apa ditandangi, itu menyesal. Berarti kemaslahatan. Adapun amar bisu memerintahkan yang jelek, ini yang banyak digarap. Sebagaimana arti nafsu punya makna selera, sir, seneng, karep. Lalu maunya segera, endi, sering tidak peduli halal atau haram, yang penting seneng. Ini yang harus banyak digarap. Makanya penyakitnya itu dikendalikan, potensinya ditumbuh kembangkan. Caranya gimana? Ada 9 langkah. Pertama, diajak untuk bertauhid. Ayo menghamba kepada Allah dengan caranya mengharapkan rahmatnya. Ojo tok pol-pol ini di dunia, karena dunia itu sementara, tidak puas dan akan ditinggalkan. Tapi nafsu angel, untuk mengendalikan nafsu amar bisu itu seperti pengawas yang selalu ngawasi, lengah didik hilang. Itu harus dikendalikan dengan teliti, standby, gak boleh untuk lengah. Yang kedua, supaya doa karena lemah dan Allah memberikan ajang jembar, lek pengen kuat ndonga. Yang ketiga dengan Al-Quran karena sumber hukum,
Maka nafsu diajak untuk mau menggali hukum Al-Quran. Ilmu harus bersifat terus. Yang keempat harus mengikuti sunnah Nabi, karena perwujudan Quran itu berada pada sunnah. Yang kelima, setelah tahu ditumbuh kembangkan sehingga supaya selalu berkarya. Karena dunia tempat beramal, belum ada balasan, akhirat tempat balasan, enggak ada amal. Lalu yang keenam, menutup semua celah yang bisa mengarah kepada kemaksiatan. Ibaratnya gelak sapi menggok titik dilurus nih, sehingga tidak akan nyimpang, dipantau terus. Lalu yang ketujuh, banyak ingat kematian. Yang kedelapan, memilih teman baik dan mensterilkan, jangan sampai memiliki lingkungan yang buruk. Kenapa? Orang terbawa oleh lingkungannya. Lalu yang kesembilan, waspada dari ujub, merasa punya kelebihan kemudian merendahkan orang lain. Nah, itu nanti bisa sombong. Kemudian setelah poin-poin itu dipelajari, poin akhir yang kita pelajari, semoga malam hari ini nanti materi terakhir, ke depan bisa disiapkan materinya apa, yaitu supaya banyak muhasabah, mengadakan totalan. Ibaratnya bakul, leku bakul, bati porugi, diadakan acara tutup buku, sehingga ditotal. Kayak bati bagaimana dikembangkan, rugi apa sebabnya nanti diselesaikan. Sudah kita baca 3 fatwa wasiat untuk tazkiyah nafas dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman. Sekarang kita membaca wasiatnya Ali bin Abi Thalib supaya kita banyak muhasabah. Qala mu'allif rahimahullah hafizallahu taala, yaqulu al-khalifatu ar-rabi'u, berkata khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalibin radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Kita dipanggil. Inna akhwafa, sesungguhnya yang paling menakutkan, ma akhafu, perkara yang saya takutkan, alaikum, atas kalian, tulul amal, panjang angan-angan. Nyapa ke susu Belanda masih jauh, tenang. Kok ya segera enak ae. Santailah. Sik to. Kok kaya nyawa karena kerongkongan. Kadang setan membisikkan seperti itu, diajak bercepat ternyata ingin berlambat-lambat. Itu yang dikhawatirkan. Seolah hidupnya masih 1000 tahun lagi. Itu perkara yang ditakutkan. Watibul hawa, dan mengikuti karep. Diajak taat nggak segera karena nyengkak nih lek ngene. Kalau adzan ndang yang budal sik to, sik kurang selarik. Akhirnya tertunda. Resikonya apa? Itu kok ditakutkan. Fa'ama tulul amal, karena orang itu apabila berpanjang angan, fayunsi, akan melupakan al-akhirata, akhirat. Wange cek sehat, cek aman, karepe dawa, gak ada tanda kematian, dijak ceket-ceket menuki ya angel. Lek sibuk dengan kesenangannya, lupa akhiratnya. Padahal mati lebih dekat daripada tali sandal. Wong cek suwehat, wenom, kuat, jaya, cukup mati, kelepek, pantas mboten. Makanya tidak boleh berpanjang angan-angan. Makanya supaya disadari, mati lebih dekat daripada tali sandal. Sandal mboten wonten serampate, kena mboten tinggi. Serampate belah kadang merucut, pone malah gak enek serampate. Itu panjangan melupakan akhir, padahal mati lebih dekat daripada tali sandal.
Itu resikonya panjang angan-angan. Wa amati ba'al hawa, adapun nuruti karep, fayudillu, nanti akan menyesatkan, membuat sirong anil hak, dari yang hak. Menuruti seneng, seolah maksiat itu indah, hak itu seolah itu bahaya, makanya dia akan semakin jauh kepada kemaksiatan. Kalau begitu bagaimana solusinya supaya orang itu tidak dikuasai panjang angan dan mengikuti hawa nafsu? Terus pun disaran, kita wajib sadar, pertama, mati lebih dekat daripada tali sandal. Nggak harus tua, nggak harus sakit, cek seger jujuk mati bisa. Yang kedua, terpanjangnya umur itu hanya 24 jam. Berapa umur yang paling panjang? 24 jam. Besok itu tinggal mengulang. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sudah kan sholat? Besok jek urip ya zuhur lagi, asar, maghrib, isya, subuh. Besok jek urip ya kan mengulang-ulang saja. Makanya tidur itu mati. Betul-betul nyawa digenggam oleh Allah. Bila Allah menghendaki dilepas, bila Allah nggak menghendaki bablas. Makanya ketika bangun tidur napa dongane? Alhamdulillahilladzi ahyana. Allah yang menghidupkan saya ba'dama ama tanah, setelah mematikan. Tidur itu mati. Apa kita menjamin aku sesok jek urip? Bahkan juga Allah mengingatkan, afa amina ahlu qura ayatiyau ba'suna bayatan wahum naimun. Apa yang orang suka memperpanjang angan, mengikuti hawa nafsu, belum segera belum memiliki bekal, diilek ini panggah wangil, menunda-nunda, jejal pikiran bengi wayah turu, terus kena musibah bas mati, apa sing tok ndel nih, tok jip nih, tok lihat nih bekal, wong kamu belum punya bekal. Rumongso aman ya. Itu sebagai alat untuk memberikan nasihat supaya nggak dikuasai panjang angan mengikuti hawa nafsu. Makanya apabila bangun syukur banget, alhamdulillah aku sedang umur dawa bana jek urip. Makanya segera untuk dimaksimalkan pembekalan. Mumpung si urip tak tambahin neh, kemarin 5 sekarang kudu bijine 6 dan berikutnya. Itu langkah supaya tidak dikuasai panjang angan dan mengikuti hawa nafsu. Minimal 2 langkah. 1, mati lebih dekat daripada tali sandal. Yang kedua, pol-pole paling dawane umur berapa? 24 jam. Maka semua masalah supaya segera diselesaikan. Salah segera minta maaf. Titipan segera dikembalikan. Pitung segera diselesaikan. Nganti sesok mati sapa sing terus nih? Ya lek keluargane roh, lek ora. Apakah nggak menjadi beban numpuk-numpuk di alam kubur karena menzalimi A, B, C belum dituntaskan. Nah kan begitu kan resikonya. Terusnya seperti itu. Makanya itu supaya segera. Makanya mau tidur itu muhasabah. Ketika sudah ketemu, bila ada sesuatu tulis sebagai pesan. Sehingga apabila terpaksa mati, ternyata dengan membawa pesan yang membaca pesan yang ada, nah itu nanti akan terselesaikan. Berikutnya, nasihat dari Ali lagi, ala ketahuilah, innad dunya, sesungguhnya dunia itu qad walak, sungguh telah berpaling. Dunia sing kita jalani, kita kejatah umur mboten? Nggih, pinten jatah umur? Rata-rata 70. 100 punjul jarang. Niku umur niku tambah dawa napa dikrikiti jusi malah entek. Krikiti, kelong sedetik, kelong semenit, kelong sak jam, terus kelong sedina, kelong 2 dina, kelong setahun, kelong 2 tahun, kelong 10 tahun, kelong 20 tahun, kelong 50, jatah swidak karek 10, entek pun diajak berangkat malaikat.
Dunia itu berpaling. Inna dunya qad walat, dia itu berpaling mudbiratan ke arah belakang. Wal akhirat itu sementara akhirat mukbilatan itu datang. Mendekat sak senti, mendekat semeter, mendekat sekilo, mendekat 2 kilo. Semakin cedek, semakin cedek, semakin cedek. Walikuli wahidatin minhuma banun, untuk masing-masing satu dari keduanya itu ada anak buah. Anak pengikut. Ibaratnya niku babon pitik, babone nyanti anake melu, nggih mboten. Babone cekerono diceluk anake kruyuk teko. Maknanya pencari dunia itu banyak orangnya, pencari akhirat juga banyak orangnya. Fakunu, maka jadilah kalian min abna'il akhirat, dari anak-anak akhirat, artinya orang yang mencari akhirat. Aku calonnya mati, bisakah matiku husnul khotimah, mengucapkan la ilaha illallah, cari bekal. Di alam kubur ada nikmat dan siksa, gimana nanti saya siapkan. Apa yang menyebabkan nikmat kubur kerjakan, menyebabkan siksa kubur tinggalkan. Bila di alam kubur selamat, berikutnya seolah aman. Wala takun, kalian jangan menjadi min abna dunia, dari anak-anak dunia, pengejar dunia. Kemanapun dunia ada, langsung dikintil. Jangan, dunia itu ambil sebagaimana butuh. Butuh saon, jipuk saon, wis cukup, selebihnya memperbanyak untuk mencari akhirat. Butuh rongon, ya jipuk rongon, butuh 10 kilo, ambil 10 kilo. Makanya ketika berangkat kerja itu diukur. Jatahku dina iki butuhe piro yo, nggih aku, nggih keluargaku semene. Nanti kerja entuk semono ndang mulih. Waktunya untuk lebih maksimal akhiratnya. Karena dunia itu akan ditinggalkan. Kadung keroyo-royo ditumpuk-tumpuk jebule mati. Napa sing digawa? Omah ya ora, kendaraan ya ora, bojo ya ora, budal dewi. Fa innal yauma, maka sungguhnya hari ini ketika manusia di dunia itu merupakan amalun wala hisab, kesempatan beramal tapi belum ada hisabnya. Maka perbanyak amal terus. Wa ghadan, sementara besok hisabun wal amalun, itu waktu penghisapan dan tidak ada amal. Makanya wong mati tasih ngamal mboten. Enggak. Karena paring dawuh wa'bud rabbaka hatta yakal yakin, ibadah terus kapan prai mati tiba. Makanya wong mati mboten saged dipun suwuni idi pangestu. Tiang ziarah kubur kan nyuwun idi pangestu wong mati to nggih. Jenengan pun panggih Allah, titip jenengan atur nih datang Allah, kita butuh ngeten. Nek jenengan pun panggih pun dipun aturne gampang cethuk. Lah krungu ora wong mati dereng cethuk Allah. Wis gak enek kesempatan donga kok disambati, ya itulah syirik. Nyembah kuburan nggih ngoten niku. Kathah mboten? Kathah. Kemis malam Jumat rame mboten kuburane. Prangke niku intisarine. Mendekati Ramadan tahlil akbar, kan niku tanggih intisarine. Sedina khataman, pahala khataman dikirimnya wong mati, sama niku. Nah, wong mati niku sudah ndak beramal kok masih dimintai. Selesai. Sekarang masuk berikutnya. Ya yaqulu Al Hasan Al Basri, berkata Hasan Al Basri, generasi tabi'in. Apa wasiatnya? Al mu'minu, orang beriman, qawwamun ala nasi, pilar penyangga penanggung jawab terhadap dirinya. Saben-saben tiyang niku ngopeni sinten? Ngopeni awake dhewe. Ngopeni wong liya napa ngopeni awake dhewe? Ngopeni awake dhewe.
Rabi penak anak sing ngumbah nih. Emangnya istrimu tukang ngumbah-ngumbah? Masing-masing diri tetap ngopeni awake dhewe. Nikah itu kerjasama, saling bantu, sini bantu situ, situ bantu sini, tapi nggak oleh menjaga nih nasib. Makanya Nabi SAW memanggil kepada putrinya si Fatimah, hei anak perempuanku, urusan dunia nyuwun yang bapakmu selagi duwe wis tak wei, tapi nasibmu nek kono tanggungan dewi. Ki enek ilmu nih, cara ngamal ngini. Gitu anaknya, bibinya juga sama dan yang lain-lain. Ini memberitahu kepada kita masing-masing diri open awake dewi. Mengke pating jedus king kuburan niku mengke ari kala gruduk budal bareng sinten? Bubar gak mikir sapa-sapa. Lho jereke lek ape turu maca surah napa? Mulek. Nggih. Nggih tangi nang kumpur gandeng tangan ngoten nggih. Bermesraan atas pacaran wonten tempat wisata ngoten nggih. Siapa bilang? Allah sendiri menjelaskan al-yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Wis kepiar mikir dewi-dewi. Lek perlu wong liya dikorbane nggih lebon, sing penting aku selamat. Lau yaftadi min adabi yauma idzin bibani wa saqibatihi wa akhi wa fadatihi tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Wong liya dililit-lilit nggih lebon, nggih korban, nggih tumbal, bagaimana akan bisa saling tolong? Ngopeni awak dewi. Napa malih meniti wonten di atas jembatan, masing-masing mengatakan nafsi, nafsi gak kelingan sapa-sapa. Piyaku. Itu maknanya qawamun ala nafsi, penanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Makanya yuhasibun nafsahu, dia butuh muhasabah. Hitungan apikmu piro, sik titik tambah ono. Elekmu piro ndang dilongi. Ingat, umur terbatas, kamu segera mati, segera berbenah. Ojo nganti kedisian mati. Itu namanya muhasabah gitu caranya. Wa innama khaffal hisab, dan sungguhnya hisab di sana itu akan ringan. Yaumul qiyamah, di hari kiamat, sopo ala qaumin hasabu anfusahum, kepada kaum yang mau menghisab kepada dirinya di dunia. Nah, tugas kita. Sok nek kono dapat hisab yang ringan. Tsumma inna alaina hisabah. Kemudian tugas kami nanti menghisab. Apa doa yang dianjurkan maca ayat niku selesai surah Al-Ghasyiyah. Tsumma inna alaina hisabah. Tsumma ilaina atas benda ayat. Kemudian kewajiban kami untuk menghisab mereka. Napa dongane? Allahumma hasibni hisaban yasir, ya Allah hisablah saya dengan hisab yang mudah. Terus pun hisab yang mudah. Mek dituduhne dilas sekilas ya kono terus. Nah, itu namanya hisab yang mudah. Tapi nek diteliti pinten jumlah penggawean. Diteliti mangane kok ngendi, diteliti duwite kok ngendi, diteliti sangune kok ngendi, diteliti anune kok ngendi. Hancur enggak? Manu kisah udhiba, sapa sing kisape dijelimetne itu tersiksa. Makanya kita segera menghisap, artinya kita jamin aman. Makananku saya jamin aman, sandanganku saya jamin halal, anuku saya jamin halal. Pomo didangu ini sangat terbuka, nggak ada yang tertutup dan sudah diberesi. Lah kita sudah menyiapkan, nanti dihisab ya wis tono terus. Itu akan mudah hisabnya di akhirat buat orang yang di dunia mau muhasabah. Wa innama syaqal hisab, sesungguhnya hisab itu berat yaumul qiyamah, dari kiamat. Ala qaumin, kepada kaum akhadhu
yang mereka mengambil hadzal amro perkara ini min ghairi muhasabatin tanpa muhasabah. Orang yang di sana nanti hisabnya deyek, buat berat, diteliti tersiksa, sinten? Orang yang di dunia nggak pernah muhasabah, nggak mikir halal haram, bal kedual, bal ramikil haram, raketang sak bantal panggah di dahar. Basa Jawane napa sing kasar? Bahaya kondisi seperti itu. Bahkan kadang ngapusi bangga, lari membawa hak orang lain bangga. Alhamdulillah aku ra kecekel. Gimana ra kecekel? Wonten tiyang sing lari dari dosa pembunuhan, ternyata ketangkap menyusuri parit pas garing. Terus wonten lawange keng wesi terus mbrobos kesenggol jelek nggih tugel gulune. Mau lari kemana? Terus matine model ngono iki terus pundi mengke hisab. Wong itu belum ada hisab, malah lari dari hisab. Berat kalau begitu. Nauzubillahi min dzalik. Terus berikutnya wa yaqulu Maimunu ibnu Mihran, Maimun bin Mihran. Apa wasiatnya? La yakunu abdu taqiyan, la yakunu tidak bisa menjadi al abdu seorang hamba taqiyan wong takwa. Ape dadi wong takwa angel. Padahal takwa niku penting boten takwa. Penting sinten tiyang sing mulia di sisi Allah taala. Yang paling takwa. Apa dawuhnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Wong sing paling mulya sangka awakmu ya kuwi wong sing paling takwa. Ning angel untuk mendapatkan ketakwaan hatta sehingga yakuna ada dia linapsi untuk dirinya asyadda muhasabatan, teliti di dalam bermuhasabah. Nek pengen dadi wong sing takwa kudu ngekeh-ngekehne muhasabah. Kita sedina sewengi dilatih muhasabah sak mbotene ping pinten? 5 kali. Begitu kita sholat salam nganan kiri terus napa ucapane zikire astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Niku muhasabah senes. Niku muhasabah loh. Ya Allah ampuni saya. Lek salate magrib ngeling-eling ket ngasar ngate magrib dosane apa kok si akeh? Astagfirullah, astagfirullah. Niku muhasabah niku. Sampun ngantos mengucapkan astagfirullah tapi enggak nyaut. Lisannya bergerak tapi hatinya enggak nyaut. Apa yang kamu mintakan ampun? Wong ora nyantol blas. Dan Allah tidak akan mengampuni. Itu kan muhasabah kan. Nanti isaan selesai astagfirullah itu ngiling-ngiling ket magrib nganti sak dosa kok. Itu kan muhasabah kan. Salatku cek ngrambyang, salatku rukune rong genep, syarate rong genep, wajibe rong genep, nata sop rong bener. Pikir aku cek ngrambang dan sebagainya. Astagfirullah ya Allah, masih banyak dosaku. Nah begitu. Itu pengen dadi wong takwa itu harus muhasabah. Gak muhasabah gak iso. Minasyarik seperti muhasabahnya orang yang berserikat li syarik kepada teman berserikatnya, sehingga saling pantau, saling mengingatkan. Walihada karena itulah kila dikatakan an-nafsu kasyariki al-khawan. Nafsu itu seperti mitra perserikatan yang tukang khianat. Tiang jadi majikan Joko toko utawi nopo mitrane niku pengkhianat. Sing duwe toko kira-kira koper merem mboten? Mboten koper meremnya apa? Pegawaiku pengkhianat lengah titik. Ya lemek permen sitok dimut ngoten mboten sepira lho nggih. Lengah titik selembar Soekarno Hatta ilang ngoten ping 5 malih pinten.
Niku nafsu niku ibaratnya tuh mitra yang tukang khianat. Sehingga nggak cukup hanya diawasi menggunakan CCTV, tapi kudu real. Mungkin CCTV mengke sinyalnya saged dipengaruhi, saged kacau, nggak saged ngerekam, mungkin mboten. Saged dikelabui, setelannya saged dikelabui. Harus itu ada pengawasan langsung. Jadi nafsu amarah bisu itu ibaratnya itu mitra tukang khianat, lengah tidik akan makan korban. In lam tuhasib, jika kamu tidak mengmuhasabah, nggak ngawasi, nggak neliti, zaba dia akan pergi bi malika gondol harta. Sering niki pengaduan seperti ini. Ati kelompokne nganti sak rega mobil rega pira. Niku wonten sing cerita ning ngoten niku. Ya ternyata itu tadi cuma sebatas kisah seseorang, sementara untuk nafsu yang tukang khianat, masing-masing diri kita itu punya mitra nafsu yang tukang khianat. Nafsu apa? Ammarah bisu. Mila kita menemboten kathah-kathah zikir wis to. Kelangan-kelangan. Pone padha glonjo mewiyah. Wa yata'akatu akan semakin kuat hadzal maqam, kedudukan ini. Orang muhasabah harus super teliti fi hadhil azminati, di zaman ini. Alati, yang ini ungkapan dari penulis Syekh Abdul Razak yang masih hidup, yang sering datang ke Indonesia. Tabligh akbar di Masjid Istiqlal, ratusan ribu yang datang. Sempat juga hadir di Al-Furqon Serawa Sidayu Ngesik. Mbok pilih wonten tiyang nanti mriko. Itu syekhnya masih hidup, masih segar bugar. Menulis buku ini. Apalagi di zaman ini, alati yang kasurat fiha, banyak di padanya alfitanu fitnah, wasawarif, dan pemaling-pemaling anil khair, dari kebaikan. Napa sakmenika? Fitnah pemaling king kebahagiaan sing semakin habis-habisan bayare napa? Lah HP ngeten iki lho. Sapa sakmenika sing mboten nyekel HP? Buka Facebook sak ora-orane napa? Wonten berandane halaman depan. Reno-reno. Wonten kajian, wonten murotal, wonten bayek gede. Sing disawang napa nih? Kajiane, napa murotale, napa bayek gedene? Nek bayek cilik ra klamben karuan. Iki bayek gede ra klamben. Itu ada semuanya. Mungkin pisan masih benci, dua masih benci, kedua ketiga semakin berkurang, lama-lama ditamat nih, pengingotan. Lek kadung namat nih asik, niku mengke pas salat sulit khusyuk. Terngiang-ngiang gambar mengkae. Itu yang ada. Fitnahnya sangat besar. Wa'adumat, dan besar asurur, kejelekan. Alati yang tusawilu, kejelekan itu menyuguhkan al-batila, kepada yang batil, linufus, untuk jiwa. Wa tuzayyinuhu, dan kebatilan itu menghiaskan indah. Benci pisan pindo, suwe-suwe ketagihan. Itu sangat nyata kondisi sekarang ini. Makanya wonten sing taken, Ustaz, cah-cah SD sampeyan pun kathah sing jimak napa? Lho, kok lagi krungu saiki. Santri pondok liburan mulai wonten ngomah entuk cerita ngoten niku, ditanyakan. Cah SD niku umur pinten nggih? Sehingga bayi lahir mboke umur 10 tahun kathah. Bayi lahir mboke umur 10 tahun kathah. Kira-kira niku
pun pamit dirabekne napa ujug-ujug masuk angin jebule donge diobati mboten metuntute ning bayine. Jadi masuk angin donge diobati jebule jelas ngentut ning napa bayi. Dari mana? Ya pengaruh dari handphone. Gambarnya seperti itu. Apalagi sekolah sejak dari corona pelajaran dilewatkan handphone, materi kon golek nek internet, itu kan sama saja memberikan peluang. Sementara mereka belum punya benteng sing disukuni reno-reno. Mengke mari tugase golek liyane. Itu nanti akan nyeret. Itu kebatilan merajalela. Semakin ngeri dan semakin vulgar, seronok, terang-terangan, kemaksiatan, berbagai macam promosi, sudah menampilkan sesuatu yang paling rahasia, sudah nggak malu-malu. Waqad kana al-imamu Abdullah ibnu Mubarak, bahwa siapa beliau, min jillati ulama tabi'in, dari tersohornya ulama dari kalangan tabi'in. Ini sangat terkenal Abdul bin Mubarak. Sauge pol badhe umroh niku tiang-tiang diomongi, sapa pengen umroh bareng karo aku, daftar ABC, duka pinten jumlahe. Ini sangune kelompok nih, budal. Ayo mulai, sapa sing butuh oleh-oleh yang keluargane, oleh-oleh. Sampai di rumah kelompok nih, semua titipannya dikembalikan. Berarti napa? Gratis mboten? Gak siji loro, terkenal sekali. Ketika perang juga luar biasa. Itu Abdul bin Mubarak, ulama luar biasa, generasi tabi'in. Yaqulu, beliau mengatakan, an zamanihi, berkaitan kondisi orang yang dipantau di zamannya. Berarti di zaman itu dia sudah merasa prihatin. Samane kok tambah prihatin mboten? Di zaman tabi'in dia sudah merasa prihatin, kemaksiatan merajalela. Yang sakmene kok entah berapa juta kali keprihatinannya. Artinya apa? Semakin nemen. Bayangkan di zaman tabi'in yang itu masih generasi terbaik setelah sahabat, itu sudah prihatin orang yang hidup hatinya. Di zaman sekarang panggil jutaan kali prihatin. Dan kita hidup di zaman sekarang ini. Apa kata beliau? Inna solihin, sesungguhnya orang-orang soleh, fima madho, dari generasi yang dulu, yang mungkin mengaca gurunya namanya sahabat, kanat ada anfusum, jiwa mereka, tuatihim, siap berjuang, siap memperjuangkan mereka, al-khari, untuk memperoleh kebaikan, afwan, sukarela. Berarti wong dhisik arep kala memperjuangkan kebaikan untuk dirinya, siap menjadi pejuang sukarelawan. Artinya perjuangannya mboten mikir dunia, sing penting jiwanya selamat. Sinten contohnya? Abu Bakar niku arep kala mendanai perang, pinten bondo sing ditokne? Semuanya. Ditanya piye keluargane, Allah sing ngurus. Nyapa kok ngono? Upama kalah, sing ilang nggak semata yang diserahkan, di rumah pun juga akan hilang. Karuwane tokne kabeh. Dene engko menang golek ijol luwih gampang. Umar gedek-gedek. Umar separuh rumasane menang. Ya Allah. Aku ngetane separuh, Abu Bakar gak iso nyaingi. Donge golek berita, loh. Semua. Umar itu hanya separuh dibanding dengan Abu Bakar. Itu yang dibaca. Karena tapi itu muridnya sahabat.
berarti membaca karakter gurunya. Orang dulu sahabat yang dimaksud, ternyata jiwa mereka berjuang untuk memperoleh kebaikan itu dengan sukarela, jadi nggak mikir dunia, sukarela. Yang penting jiwaku selamat berapapun terserah. Sinten contoh ingkang lintu? Suhaib Ar-Rumi, hari kalau berangkat hijrah dikepung, pengepungnya diancam, nyapo ngepung aku, nggak ngerti yo, aku jago panah. Ngerti piro panah yang tak gawa? Kamu nggak bisa dekat saya kecuali anak panahku habis. Yang mati dari kamu sejumlah anak panahku. Anak panahku habis, ganti pedangku. Pilih ndi? Aku tok-tokne budal utawa duel dhisik. Lha penak men awakmu. Wong liya rene malah sugih, bondone teko lunga. Wo sing tak goleki kuwi, ya wis. Bondoku nek kono. Lek pancen tok goleki kuwi tak dudohi, tapi syaratnya aku tok culne. Piye? Ya wis budal kono. Gak mikir harta-hartanya habis. Yang penting bisa hijrah ke Madinah. Hebat mboten? Itu diantara yang dibaca. Orang dulu itu ketika berjuang sukarela. Dia nggak ada tendensi cari dunia. Aku disangone piro, gak ada bahasa begitu. Yang ada itu adalah perjuangan. Nah begitu, ini berita dari Abdullah bin Mubarak yang diceritakan kepada kita baca kali ini. Makanya jangan celah sahabat. Kenapa? Awake dhewe rene apa-apa nih dibanding mereka. Nggih mboten? Itu gampangnya. Wa inna anfusana, sementara diri-diri kita latakatu hampir saja tidak terjadi tawatina adanya perjuangan illa ala kuruhin, kecuali di atas aras-arasan. Napa contohnya? Terawih malam pertama cik rame, malam tengah terus pundi? Mengalami kemajuan. Napa sing maju? Sope dioprak-oprak rabudal. Kenapa? Ia kerjakan dengan penuh aras-arasan. Dan banyak yang seperti itu. Jumatan banyak yang terlambat. Lihat pondok-pondok pesantren sing rokok masih liar. Mana pondok pesantren sing rokok masih liar? Tuko. Khotbah mentek jero masjid seolah tuh kosong. Nganti wong rokokan ing jaba. Begitu komat geruduk. Hebat mboten? Hebat mboten? Apa nek sing hebat? Jadi Jumatan wajib, mendengar khotbah wajib itu ternyata dikerjakan dengan males-malesan. Gak ada selera. Kita bisa lihat bagaimana diri-diri rata-rata orang sekarang. Beda dengan orang dulu. Ada orang itu repot, nggak bisa jamaah isya, begitu ke masjid isbar. Lek rumangsa kelangan pol. Nganti ngisak papat di balane ping 17. Napa rumangsa kelangan? Lek zaman sakmenika ngisake wis bar alhamdulillah, lek salat gelis ngoten niki. Beda orang dulu. Saking getune ngisak papat dibalane ping 17, pendapat dia pribadi, tapi ini bukan hukum. Untuk kita baca bagaimana semangatnya. Sehingga di dalam mimpinya dia itu bermimpi lomba pacuan kuda dia hebatnya pol, saingane bengkring, eyek-eyek. Begitu lomba dia nggak bisa mendahului. Ditanya, lah kudamu welek, kudaku cekatan, nyapa aku rasa menang. Ya masalah aku ngisak jamaah awakmu ora. Nambah susah pol.
Ya gitulah orang dulu. Ini pengakuan Abdullah bin Mubarak, generasi tabi'in, membaca alam gurunya seperti itu. Apa? Perjuangannya Pol, mereka tuh sukarela. Memang betul-betul mencari akhirat. Sementara zaman yang kita jalani sekarang ternyata diajak kepada kebaikan, rasa-rasanya Pol. Apa yang bagi maka selayaknya lana buat kita anukriha, kita paksa jiwa itu. Itu di zaman Abdullah bin Mubarak itu sudah mengerikan kemaksiatan. Fakai falau bagaimana? Ini kata penulis buku ini, al-halu, keadaan di zamanina, di zaman kita ini. Oh, tambah mengerikan. Tambah mengerikan zaman kita sekarang. Termasuk untuk acara keagamaan, katanya memperkuat iman, membaca sejarah, momennya memperingati hari kelahiran Nabi, penceramai sinten? Yahudi. Aneh betul. Loh, Yahudi penceramai atau orang Syiah dibela-bela, sangat mengerikan. Betul-betul mengerikan. Syirik dibawa ke masjid, biar dibawa ke masjid, acara kuburan dibawa ke masjid. Terakhir ungkapan dari penulis, nas'alullah ta'ala, kita minta pada Allah ta'ala bi asma'i al-husna, dengan berwasilah nama-namanya yang bagus, wasifat al-mulia, sifat-sifatnya yang tinggi. Ya Allah, Engkau Ar-Rahman, yang merahmati, Engkau Ar-Rahim, yang menyayangi, Engkau Arhamur Rahimin, rahmat lebih banyak, Engkau Al-Ghafar, yang mengampuni, Engkau yang membolak-balikkan hati. Rahmati kami, ampuni kami, kokohkan hati kami. Itu namanya berdoa dengan Asmaul Husna. Allah itu punya nama dan kerja. Nama menunjukkan kerja. Al-Ghafar, kerjanya mengampuni, namanya Sang Maha Pengampun. Makanya kita memanggil Al-Ghafar, ya Ghafar, itu dia kita minta ampun. Kenapa? Allah akan mengampuni. Dan sifatnya yang tinggi. Ayyusliha, semoga Allah membagusi lana untuk kita dinana agama kita. Alladzi, yang huwa agama kita, ismatu amrina, pilar penyangga urusan kita. Wa ayyusliha, semoga Allah membagusi lana untuk kita dunyana, dunia kita. Alati, yang fiha, di dalam dunia kita, maksudnya itu ada kebutuhan hidup kita. Wa yuslihat, semoga Allah membagusi lana untuk kita akhiratan, akan akhirat kita. Alati, yang fiha, di akhirat nanti ma'aduna, tempat kembali kita. Wa yaj'ala, semoga Allah menjadikan al-hayata, hidup di dunia ini, ziyadatan lana, tambahan buat kita, fi kulli khair, untuk nambah-nambah setiap kebaikan. Wal mauta, semoga Allah menjadikan kematian kita rohatan lana, istirahat kita, min kulli syarr, dari setiap kejelekan. Allahumma, ya Allah, ati, berikanlah nufusana, jiwa-jiwa kami, takwa, sifat takwanya. Wazika, sucikan jiwa-jiwa kami ini, anta Engkau khairu man zaka, sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa ini. Sucikan nodanya bisa berkembang dengan baik. Anta Engkau waliuna, penolong kami, wa maulana, dan tuan kami. Wa sallallahu, dan semoga memberikan salawat ala Nabi Muhammadin, kepada Nabi Muhammad SAW, wala, dan juga keluarganya, washabina, sahabatnya, wassalam, dan memberikan keselamatan. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita telah membaca tamat buku yang ada. Semoga materi dari kaidah-kaidah cara menteh nafas betul-betul meresap pada diri kita. Ada bukunya, silahkan dibaca berulang-ulang, lalu kita cek sejauh mana kita mendapatkan maslahat dari kajian kita. Waktu depan silahkan panitianya menyiapkan apa materi yang hendak dikaji. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.